like a Hellcat. Ada yang tahu rumah adat ini dari mana? Oke. Selanjutnya, ini rumah adat mana ya? Wow, bagus sekali. Selanjutnya, ini rumah adat dari mana ya? Penasaran? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum. Hai anak-anak kelas 4 semuanya. Apa kabar hari ini? Salam sehat selalu ya. Belajar kembali bersama Bu Puput. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. KD yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama PPKN, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Di bagian SPDP, kita akan mempelajari memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Selanjutnya, di bagian matematika, menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Oke, ada yang tahu apa nama rumah adat ini? Iya, betul sekali. Ini adalah rumah gadang, rumah adat dari Sumatera Barat. Rumah adat ini seringkali dinamai dengan nama Rumah Bagonjong, atau juga ada yang menyebutnya dengan nama Rumah Baanjuang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas disebut gonjong. Wah, unik sekali ya keragaman rumah gadang dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada Rumoh Aceh. Rumoh Aceh adalah rumah adat Nanggro Aceh Darussalam. Rumoh Aceh bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. 3 bagian utama dari Rumoh Aceh adalah serambi depan, serambi tengah, dan serambi belakang. Sedangkan 1 bagian tambahan adalah bagian rumah dapur. Atap rumah berfungsi sebagai tempat penyimpanan pusaka keluarga. Wah, unik sekali ya Rumoh Aceh ini. Kita lanjutkan lagi dengan rumah adat sebagai berikut. Siapa tahu rumah adat mana? Iya, ada yang tahu ini adalah rumah adat dari mana? Oke, tepat sekali. Ini adalah rumah Balai Batak Toba. Rumah ini berasal dari Sumatera Utara. Rumah tradisional Batak Toba disebut juga dengan rumah bolon. Bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni oleh 5-6 keluarga. Untuk masuk ke rumah, kita harus menaiki tangga
yang terletak di tengah rumah dengan berbagai anak tangga ganjil. Jika orang ingin masuk ke rumah Batak Toba, harus menundukkan kepala agar tidak terbentur balok melintang. Ini berarti pengunjung harus menghormati pemilik rumah. Wah, ternyata selain unik, rumah adat juga memiliki makna tertentu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya, rumah adat ini bernama Rumah Adat Tongkonan. Ya, rumah adat ini adalah rumah adat yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan atau suku Toraja. Rumah adat orang Toraja yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Rumah adat ini memiliki keunikan dan juga makna tertentu. Oke, kita lanjut lagi rumah adat selanjutnya. Rumah ini disebut dengan Rumah Baileo. Rumah Baileo adalah rumah adat dari Provinsi Maluku. Rumah Baileo berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda suci, tempat upacara adat, sekaligus sebagai balai warga. Ciri utama rumah Baileo adalah ukurannya besar dan memiliki bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Oke, yang terakhir adalah rumah adat Bangka Belitung. Nah, itu tadi rumah adat yang kita pelajari hari ini. Selain yang kita pelajari hari ini, masih banyak sekali rumah adat dari berbagai wilayah di Indonesia. Anak-anak bisa mempelajarinya dengan cara membaca ataupun membuka dari berbagai sumber. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Segi banyak beraturan, memiliki sudut dan sisi yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membaca bacaan di buku paket halaman 142. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi,
Rumoh Aceh, Rumah Joglo dari Jawa, atau Rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika kepingan-kepingannya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Dari bacaan tadi, kita belajar banyak hal. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka, kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Selain memiliki rumah adat yang beragam, setiap daerah memiliki tarian dengan ciri khasnya masing-masing. Tarian daerah setempat memiliki keunikan yang berbeda-beda. Tarian daerah yang dibawakan secara tunggal, berpasangan, maupun kelompok memperagakan tari daerah diiringi dengan iringan musik yang sesuai. Iringan tari daerah biasanya musik yang berasal dari daerah tersebut. Contohnya, tari daerah dan iringannya. Tari Kanjet dari suku Dayak diiringi kadire dan sampe. Tari Mentawai diiringi gajeuma, sejenis gendang yang terbuat dari kayu. Hentakan kaki, nyanyian bersama, dan lonceng kecil. Ada lagi tari Serimpi yang diiringi gamelan, tari Yapong yang diiringi gambang kromong. Oke, kemarin kita sudah belajar tari Bungung Jumpa. Tari Bungung Jumpa ada 2 formasi, yaitu berdiri dan duduk. Dalam tari ada beberapa formasi, antaranya sebagai berikut. Formasi A adalah gerakan dengan formasi horizontal, sedangkan yang B adalah gerakan dengan formasi membentuk huruf V. Formasi gerakan C adalah formasi membuat lingkaran. Kemudian, formasi gerakan D adalah formasi gerakan zigzag. Meskipun kita berbeda, kita harus bekerja sama. Bekerja sama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Masih ingatkah dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Oke anak-anak, sekarang anak-anak boleh latihan soal. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan menuliskan jawabannya saja. Oke, selamat mengerjakan. Sebutkan 10 rumah adat beserta daerahnya. Yang kedua, sebutkan dan gambarkan macam-macam formasi tari. Soal ketiga, sebutkan 3 tari tradisional beserta daerah asalnya. Demikian tadi pembelajaran bersama Bu Puput di tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua.
Terima kasih. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.